Sekarang saya perlihatkan terlebih dahulu perbandingan antara Windows 10 dengan Atlas OS-nya ya. Jadi Windows 10 ini agak lebih berat Mas Bro. Karena dia bisa dilihat nih. RAM usage-nya atau memori yang terguna ini yang terpakai dia 2 GB lebih ya. Makanya kinerja Windows 10 kita lambat, agak berat. Dan untuk CPU-nya, nah ini CPU-nya performance-nya besar ya, 135 prosesnya. Dan handlesnya ini 50.000. Ini termasuk besar ini Mas Bro. Sehingga menyebabkan Windows 10 kita menjadi agak lambat dan berat. Nah, sekarang kita lihat performance di Atlas OS-nya. Nah, bagaimana perbandingannya? Kita buka di performance ini. Lalu kita lihat berapa RAM usage yang tergunakan ataupun memorinya ini ya. Kita lihat. Nah, di sini bisa Mas Bro lihat. Untuk RAM usage-nya ataupun memori yang terpakai hanya 1,4 GB Mas Bro. Kurang dari separuh tadi ya. Di Windows 10 tadi 2 GB lebih kan. Ini hanya 1,4 GB untuk Atlas OS. Lalu untuk CPU-nya kita lihat. Di CPU-nya performanya bisa dilihat ini hanya 66 Mas Bro. Nah, paling tinggi 66 ya. Di Windows 10 tadi sampai 130-an gitu. Lalu untuk handlesnya ini hanya 26.000. Nah, jadi lebih ringan Atlas OS ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar permasalahan laptop, komputer, dan printer. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan cara menginstal OS Atlas terbaru ya untuk 2023. Ini baru rilis. Jadi kalau menurut saya Atlas OS ini lebih ringan Mas Bro ya dibandingkan Windows 10 yang biasa kita gunakan. Nah, untuk menginstal Atlas OS ini kita harus terlebih dahulu Windows yang kita install itu adalah Windows 10 yang terbaru yang versi 22H2. Kalau untuk yang pengguna Windows 11 harus kita install Windows 11 versi 23H2. Karena untuk menginstal OS Atlas ini kita harus memiliki Windows dasar ya, seperti Windows 10 harus Windows 10 yang terbaru. Kalau Windows 11 harus Windows 11 yang terbaru. Jadi harus tetap ada Windows dasarnya. Baru kita install software untuk mengupgrade supaya dia masuk menjadi Atlas OS tersebut. Oke, langsung saja saya perlihatkan caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka Google Chrome untuk kita download ada 2 aplikasi. Nah, caranya kita langsung saja kita ketikkan di kolom pencarian ini atlasOS.net. Kita ketikkan atlasOS.net. Lalu kita tekan enter, maka dia akan tampil seperti ini. Lalu kita scroll sedikit ke bawah. Yap, ini dia. Ada 2 tempat aplikasi yang harus kita download Mas Bro. Yang satu Atlas Playbook ini yang warna biru, yang satu Ame Wizard. Oke. Jadi pertama kita klik dulu yang biru ini, Atlas Playbook ini untuk kita download. Kita klik. Kita tunggu sejenak. Maka dia akan tampil seperti ini. Ini saya menggunakan downloadnya Internet Download Manager ya. Langsung saja kita klik start download. Setelah downloadnya selesai, langsung saja kita klik close untuk yang pertama ini. Kita klik close terlebih dahulu. Baru kita klik yang kedua adalah Ame Wizard untuk kita download ya. Kita klik Ame Wizard, kita download. Kita tunggu sejenak. Baru kita klik start download lagi. Ini tampil seperti ini ya. Klik start download. Oke. Nah, yang kedua ini baru kita klik open folder untuk kita lihat di mana jatuh atau tersimpannya aplikasi yang terdownload tadi. Nah, inilah dia. Inilah 2 software yang harus kita install ke laptopnya agar dia terupgrade menjadi Atlas OS. Pertama kita ekstrak terlebih dahulu ya softwarenya ini. Kita ekstrak, klik kanan untuk kita ekstrak. Lalu kita pilih ekstrak ini. Oke, maka jadi folder baru. Lagi yang atas kita ekstrak juga. Klik kanan, ekstrak. Nah, inilah dia. Ada 2 folder baru ya.
Selanjutnya kita buka folder AME Wizard ini. Nah, inilah dia aplikasinya ya. Langsung saja kita klik 2 kali untuk kita jalankan aplikasi tersebut. Yap, maka dia akan tampil seperti ini. Langsung saja kita pilih drag ataupun yang kotak di sudut atas kanan ini. Drag. Yap, maka tampillah seperti ini. Ini kita disuruhnya mengarahkan ke Atlas Playbook yang kita download tadi. Yang folder satu lagi ya. Kita arahkan. Nah, ini dia folder Atlas Playbooknya tadi. Kita buka. Nah, ini aplikasinya. Inilah yang kita tandai. Lalu kita klik open. Kita tunggu. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih yang run action untuk mendisabelkan security laptop tersebut ataupun Windows Defender-nya. Nah, untuk kita nonaktifkan ya. Kita klik run action. Lalu kita pilih open Windows security ini. Nah, ini kebetulan sudah saya matikan ya Windows Defender-nya ataupun security-nya ini off ya. Jadi bagi Mas Bro, kita off-kan semuanya ini untuk mematikan security-nya agar dia berjalan normal saat penginstalan ya. Oke, setelah kita nonaktifkan maka dia akan checklist hijau seperti ini Mas Bro. Nah, ini menandakan sudah kita nonaktifkan. Selanjutnya kita tutup saja ini disable Windows security-nya, kita exit. Nah, tampil lagi dia seperti tampilan awal seperti ini. Lalu kita klik next. Maka dia akan berproses seperti ini untuk mendeteksi activation ya. Checklist hijau dia. Nah, kita tunggu sampai dua-duanya checklist hijau seperti ini. Oke, setelah itu langsung saja kita klik next lagi. Selanjutnya pilih next lagi. Lalu pilih agree. Tampil seperti ini, kita pilih select option. Tampil seperti ini, kita pilih ini untuk mendisabelkan Windows Defender-nya ataupun security-nya secara permanen. Nah, jadi kita disabelkan secara permanen ya. Agar kinerja OS Atlas-nya lebih ringan. Karena Defender ini termasuk berat ya. Jadi ini kita disabelkan, kita klik next. Dan ini kita pilih default Windows saja. Kita klik next. Dan yang untuk ini kita pilih yang paling atas juga, disable core. Kita klik next. Nah, maka kita akan ditampilkan ada 3 pilihannya ini ya. Apakah kita mau menghapus Microsoft Edge-nya untuk browsing ya, ataukah kita menghapus Bluetooth, atau kita menghapus power saving. Nah, tinggal kita checklist saja yang mana mau kita hapus. Kalau mau hapus semua, checklist semuanya. Tapi kalau kita perlu salah satunya, entah seperti Bluetooth ya, kita hilangkan checklistnya agar tidak terhapus di saat penginstalan OS Atlas tersebut. Oke, ini saya kasih contoh yang Bluetooth lah yang tidak saya hapus ya. Untuk Microsoft Edge-nya sama power saving-nya nih saya mau hapus saja biar kinerja OS Atlas-nya lebih ringan ya. Oke. Kita hilangi checklist untuk Bluetooth. Mungkin kita perlu ya. Setelah kita pilih salah satunya, langsung saja kita klik next lagi. Dan tampil seperti ini, langsung saja kita klik keep mind yang atas kiri. Kita klik keep mind. Nah, maka dia akan diarahkannya kita ke tampilan awal lagi seperti ini ya. Oke, kalau sudah checklist hijau berarti sudah selesai konfigurasinya. Langsung saja kita klik next. Nah, maka dia akan berproses untuk penginstalan OS Atlas tersebut. Oke, nanti setelah penginstalannya ini selesai, maka laptopnya akan restart secara otomatis. Ini prosesnya agak sedikit memakan waktu yang agak lama Mas Bro ya. Dan kalau tidak dia restart sendiri, nanti restart aja manual. Dan inilah dia jadinya OS Atlas yang sudah kita install tadi. Bisa dilihat ya. Untuk tampilannya lebih clean ya. Dan start menunya ya hampir sama saja seperti Windows 10 tadi. Cuman dia background menunya hitam ya. Lalu kita coba tes buka Explorer. Nah, seperti ini jadinya ya. Hitam juga backgroundnya. Seperti yang saya bilang tadi,
OS Atlas ini lebih ringan dibandingkan Windows 10 yang kita gunakan itu. Ini saya kasih buktinya Mas Bro. Kita lihat performance-nya, memory usage-nya yang tergunakan hanya 1,4 GB. Di Windows 10 biasanya itu 2,2 GB ya, lebih besar. Nah, ini hanya 1,4 GB memori yang terpakai. Lalu untuk CPU-nya kita cek. Bisa dilihat prosesnya ini hanya 66, bisa dilihat prosesnya. Nah, ini rendah ya. Lalu untuk handlesnya hanya 26.000. Nah, berbanding terbalik ya dengan Windows 10 yang biasa kita gunakan ataupun Windows 11 yang kita gunakan itu. Lebih besar biasanya itu. Ini hanya seperti ini, kecil. Nah, ini sudah jelas dia lebih ringan kinerjanya, Mas Bro. Oke, jadi itulah cara kita menginstal OS Atlas tersebut dan cara spesifikasinya sudah saya perlihatkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya buat di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.